Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat kicau mania, kacer mania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia selalu menyimak pembahasan video-video dari saya tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, sukses dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, nah, pada kesempatan kali ini saya ingin share, berbagi pengalaman ke teman-teman, menunjukkan contoh kacer yang emang kondisi powernya itu drop atau nggak punya power. Ini ciri-cirinya seperti ini nih, karakter jinak, semi jinak ya, bukan cetrekan. Seperti ini nggak punya power nih. Ini bukan sakit, ini maksudnya dalam kondisi burung sakit bukan, ini karena emang powernya nggak punya. Birahinya besar tetapi powernya nggak punya gitu. Nah, yang harus dibenahi di sini, ini gimana caranya untuk menaikkan, memaksimalkan powernya gitu. Ciri-cirinya seperti ini, salah satunya itu kacernya ini. Ciri-ciri yang emang dia harus pembenahan di power, ciri-cirinya seperti ini tuh kan, dia nyucui kaki itu karena birahinya besar, birahinya terlalu besar tapi powernya nggak punya, tenaganya nggak punya tuh, seperti itu. Kok kacer seperti ini, ciri-ciri seperti ini harus masuk tahap pengkondisian ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Jadi mandi, jemur nggak usah diberikan. Jangkrik itu full pagi siang sore. Artinya full itu saran saya sih jangan diberikan satu-satu. Coba ngetesnya itu pagi berikan jangkrik 30 gitu, siang 30, sore 30. Nanti kan ketahuan dia kuat makan jangkriknya berapa, pagi berapa, siang berapa, sore berapa. Terus kalau sudah diberikan seperti itu kok habis nih dalam sehari, kok habis 30 berarti kan kita bisa tambah lagi keesokan harinya. Atau misalkan pagi kita kasih 30, kok habis, siangnya tambah 35 gitu, kok habis, tambah lagi sorenya 40 gitu, seperti itu sampai kita tahu emang dia batas maksimal makan jangkriknya berapa. Untuk keesokan harinya misalkan kita cek kasih 40 itu sisa nih 35, ya udah coba untuk hari selanjutnya pagi kasih 40. Nanti kan ketahuan kurang nih 35 habisnya, ya udah nggak apa-apa, kita pagi kasih 40, lalu siang kasih 40, sore kasih 40, dan harian di full krodong ya, tanpa mandi, tanpa jemur selama tahap pengkondisian itu. Kalau teman-teman yang ragu kacernya ada tanda kepanasan misalkan ya, minta mandi, ya berikan aja mandi, nggak apa-apa, kasih mandi seminggu 2 kali atau 3 hari sekali, atau biarkan mandi dicepuk, nggak apa-apa, nggak masalah, karena kita targetnya itu bukan birahinya, kita targetnya itu power dari jangkrik itu tadi, bukan dari mandinya gitu. Ini ciri-cirinya seperti ini teman-teman ya. Ini kalau prediksi saya ini tipe dingin birahi dalam, ini dingin birahi dalam karena karakternya dia semi jinak ya, jinak manja seperti ini. Ini kacer nggak kondisi, namanya kacer nggak kondisi seperti ini, bukan sakit ya itu. Kalau ciri-ciri kacer sakit, dia pasti makan jangkrik nggak mau, makan fur nggak mau, minum nggak mau, itu sakit. Kalau ini bukan kacer sakit, ini kacer nggak kondisi karena emang kekurangan apa yang dibutuhkan untuk menaikkan power salah satu ya jangkrik itulah gitu teman-teman. Nah kacer seperti ini jangan dijemur, kita fokus naikkan powernya dulu aja. Dari jangkrik itu kita berikan maksimal ya. Ciri-cirinya seperti ini. Dan kacer seperti ini nih, kondisi seperti ini biasanya ini nafsu mandinya itu standar lah, dia nggak nafsu banget ya, mau mandi gitu kan ciri-cirinya gitu. Kacer dingin itu kan ciri-ciri khususnya kalau pas pada saat digantangkan dia bermasalah
seringnya dia nampar-nampar uji kayak gitu, kaceran seperti itu. Tapi kalau yang grade B, grade B dan grade A dia nggak ada istilahnya kaceran. Kalau kacer seperti ini dia ada kaceran, itu dia akan selalu matuin kaki. Itu karena birahinya besar, power nggak punya. Makanya fokus di jangkrik ya teman-teman ya, fokus di pemberian jangkrik, jangan kroto ya. Jadi pengkondisiannya caranya kacer tanpa mandi, tanpa jemur, harian full kerodong, jangkrik kita maksimalan, kita mentokin. Berikan aja, sediakan pagi kasih 30 pagi, nanti siang kita cek kok habis, siang tuh tambahin 35, sore kok habis 35, tambahin 40, besoknya kita cek kok habis, ya tambahin lagi 50, seperti itu sampai kita tahu tuh batas maksimalnya kebutuhan dia jangkrik itu berapa tiap kali kita berikan. Pagi itu ngeceknya siang kalau pagi, kalau siang ngeceknya sore gitu. Misalkan kacer dikasih jangkrik pagi 30, sisa 10 berarti 20 kan, ya udah siang kasih 25. Jangan langsung kasih 20 ya, siang kasih 25, di sore kasih misalkan sisa 5 ya nggak apa-apa, kasih 25 lagi. Nanti kalau dia pagi besoknya kita kasih jangkrik 25, dia dimakan cuma 18, ya udah kasih 20 berarti siangnya gitu. Nah nanti kalau tipe dingin birahi dangkal, saat makan jangkriknya dia sudah berkurang ya, lambat lama-lama kan pasti berkurang dia. Cuman kalau kacer tipe dingin birahi dalam ini kuat makan jangkriknya banyak, pengkondisian juga lama. Beda dengan kacer tipe dingin birahi dangkal, dia kuat makan jangkriknya itu sedikit, itu di bawah 15 itu biasanya. Kalau tipe dingin yang birahi dalam ini kuat lebih dari 15 ekor gitu ya, dalam sekali kita memberikan ya. Misalkan pagi kita berikan, siang kita cek, itu lebih dari 15 ekor dia makan jangkriknya. Kalau tipe dingin birahi dangkal nggak sampai segitu, di bawahnya biasanya itu. Nah kalau cirinya pas pada saat kita menentukan sudah masuk ranah settingan, cirinya gini teman-teman, perhatikan di nafsu makan jangkriknya itu tadi. Jika nafsu makan jangkriknya total sehari itu dijumlah, misal ke pagi berapa, siang berapa, sore berapa, kita jumlah, dia jumlahnya itu sudah kurang dari 25 ekor. Yang tadinya kuat 50 ekor, lama-lama kok berkurang, sehari itu berkurang sampai di bawah 25 ekor. Saat itulah untuk kacer tipe dingin birahi dalam sudah bisa masuk ranah settingan gitu. Nah kalau yang birahi dangkal, kalau jangkrik dalam sehari dia total itu kita jumlahkan, itu makan jangkriknya sudah di bawah 12 ekor sehari itu. Nah itulah saatnya kacer sudah bisa di setting atau sudah bisa masuk ranah settingan. Itu pembedanya antara birahi dangkal dan birahi dalam teman-teman ya, bedanya di situ. Nah untuk pola rawatan settingannya, jika sudah masuk ranah settingan juga beda. Untuk kacer tipe dingin birahi dalam ini, misalkan kuat terakhir makan jangkriknya itu berapa gitu, pagi misalkan dia kuat 8 misalkan ya, terus sore berapa, yaitu settingannya. Jadi sekuatnya makan jangkriknya berapa kita berikan pagi sore, tapi nggak pagi siang sore lagi, siang nggak usah diberikan. Dan untuk harian ini yang tadi yang full kerodong, hariannya untuk kacer tipe dingin birahi dalam ini kerodongnya malam aja, jadi pagi sampai sore diablak. Dan untuk pola rawatan mandi jemurnya itu mandikan 2 hari sekali, lalu untuk jemur 2 hari sekali juga. Jadi misalkan hari ini nih, misalkan hari Kamis ya, dia jadwal mandinya misalkan pagi kasih jangkrik sekuatnya makan gitu ya, berapa, udah habis itu mandikan lalu jemur sampai bulu kering aja, nggak usah sampai mangap gelabakan. Atau emang kalau emang teman-teman emang ini sudah paham ya, mandi pagi kasih jangkrik dulu sekuatnya, lalu mandi terus jemur sampai mangap dikit lalu langsung diteduhkan, jangan sampai gelabakan ya. Jadi seperti itu polanya seperti itu 2 hari sekali, tapi jangkrik tetap pagi sekuatnya, sore sekuatnya, harian pagi sampai sore diablak, kerodongnya malam saja, seperti itu.
Nah untuk kacar tipe dingin birahi dangkal beda. Kalau mandinya itu per 3 hari sekali atau seminggu 2 kali. Jemurnya sama, jadi jemur setelah mandi. Jangkriknya ya yang kalau saran saya sih jangkriknya dia kuat makan jangkriknya berapa dalam sehari, misalkan kita jumlah terakhir ya, dia kuat makan jangkrik misalkan 10 nih, di bawah 12 ya, bahkan di bawah 12, 10 berarti bagi 2. Nah bagi 2 tapi jangan diberikan, kalau dibagi 2 kan 5, tapi jangan diberikan pagi 5 sore 5, berikan pagi aja 5, sore nggak usah diberikan. Mengapa seperti itu? Karena menjaga agar birahinya nggak naik, karena nanti untuk kacar tipe dingin birahi dangkal kita bermain emosi gitu teman-teman ya. Jadi jangkrik misalkan kuat terakhir makan jangkrik 10 berarti bagi 2 berarti pagi 5, jadi tiap pagi 5 walaupun nggak dirawat tetap 5 itu ya, pagi aja sore nggak usah. Lalu untuk mandi jemur itu per 3 hari sekali atau seminggu 2 kali. Nah untuk penjemuran beda, misalkan pagi jangkrik 5 lalu mandikan, lalu jemur sampai mangap, sampai gelisah sedikit itu ya, lalu teduhkan, itu bedanya. Dan harian full ablak pagi siang sama malam untuk kacar tipe dingin birahi dangkal, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan mengenai share pola rawatan kacar tipe dingin ya. Tadi saya sudah jelaskan pembedanya antara kacar tipe dingin birahi dangkal dan kacar tipe dingin birahi dalam. Saya sudah tunjukkan ya ciri-ciri kacar tipe dingin birahi dalam seperti ini nih ya, ini seperti ini ya, dia semi jinak. Kalau karakter yang tipe dingin birahi dangkal itu jarang yang jinak, dia karakternya giras gitu bedanya ya. Dan kacar tipe dingin birahi dangkal tuh suka mandi, dia mau ditawarin mandi tiap hari juga mau. Tapi kalau tipe dingin birahi dalam seperti ini, nafsu mandinya nggak seberapa seneng ya, mandinya tuh standar aja, nggak, nafsunya nggak besar juga ya, standar lah pokoknya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk eksekusi lapangan kacar tipe dingin birahi dangkal ataupun kacar tipe dingin birahi dalam nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Kalau saya bahas di sini videonya kepanjangan, nanti teman-teman bosan nanti nontonnya. Sampai berjumpa lagi. Salam hijau mania, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.